Mohon perhatian kepada para peserta webinar, acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Yang terhormat, Ibu dosen, Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, selaku dosen Universitas Esa Unggul, beserta Kepala Biro Pengembangan Kerjasama Universitas Esa Unggul. Yang kami hormati para narasumber dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ika Listiani, selaku pembawa acara, mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini di acara webinar dengan tema Etika Komunikasi Organisasi. Baik teman-teman, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membaca susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan. Kelima, acara inti. Keenam, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Baik, memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada Ibu dosen dan juga peserta webinar untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon juga kepada Ibu dan juga peserta webinar untuk mengambil sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai.
Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, memasuki agenda selanjutnya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Nadia Salsabila selaku mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Kepada Nadia Salsabila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ismahana selaku MC acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, mohon maaf karena saya tidak memakai virtual background dikarenakan ada kendala dalam DP saya. Yang terhormat, Ibu Ayu Larasati, Esos MIKOM, pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi Universitas Esa Unggul. Izinkan saya memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li zalali wal karim wa azmi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan webinar Fakultas Ilmu Komunikasi dengan tema etika komunikasi organisasi. Oleh karena itu, berkahilah kegiatan ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua institusi. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, dan jauhkanlah kami dari perbuatan keji dan munkar. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, keluarga kami, dan segenap bangsa negara ini dari wabah penyakit yang melanda negara ini. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berkahilah kegiatan di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Ya Allah, terima dan kabulkanlah doa kami. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nadia atas pembacaan doa di pagi hari ini. Semoga acara kita diberi kelancaran dan keberkahan. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Kepala Biro Pengembangan Kerjasama Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Ayu, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Ika Listiani selaku MC. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, saya baru bergabung karena tadi ada kendala di handphone saya. Teman-teman semua, apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman semua karena menampilkan presentasi yang sangat baik di kelompok ini sehingga berjalan etika komunikasi organisasi yang menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pagi hari ini menyampaikan terkait dengan etika komunikasi organisasi yang akan disampaikan oleh dua narasumber, tentunya akan menjadi bahan informasi, wawasan buat teman-teman lain, dan semoga dari mata kuliah komunikasi organisasi ini dari semua yang disampaikan bisa melengkapi wawasan terkait dengan komunikasi organisasi. Penting sekali dalam memahami etika komunikasi organisasi ini karena butuhkan sebuah pemahaman mengenai etika komunikasi organisasi dalam banyak hal ya, etika komunikasi organisasi ya, menyampaikan suatu gagasan moral dan gagasan penyampaian pikiran
dan isi hati sesuai dengan etika di lingkungan dunia kerja ya tentunya. Dibutuhkan etika kesopanan serta ada bicara yang baik sehingga dapat mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi selamat melaksanakan presentasi kelompok dalam bentuk webinar. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari para narasumber yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Saudari Isma Az-Zahra, selaku mahasiswi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Kepada Isma Az-Zahra, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih kepada MC kita, Kak Ika, yang sudah mempersilahkan saya, Isma Az-Zahra, sebagai moderator untuk memimpin rangkaian diskusi hari ini. Nah, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku Kepala Biro Kerjasama Universitas Esa Unggul, dan juga sebagai dosen Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Nah, teman-teman yang saya banggakan, diskusi kita hari ini itu sangat menarik. Karena apa? Di mana kelompok ini mengusung tema tentang etika komunikasi organisasi. Nah, yang dimana teman-teman kita ini akan ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu yang pertama ada Kak Novi dan juga ada Kak Muhi. Halo, apa kabar Kak Novia dan Kak Muhi? Iya, halo. Alhamdulillah kabar baik, Kak Isma. Wah, kabar baik. Senang mendengarnya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baik teman-teman, kita akan memasuki acara inti, yaitu diskusi pada hari ini. Di mana narasumber pertama ini sudah ada Kak Novia. Beliau merupakan mahasiswa aktif dari program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kepada Kak Novia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Ayu Larasti Esos MIKOM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Organisasi, sekaligus Kepala Biro Kerjasama Universitas Esa Unggul, serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novianti Putri Wihadi dari Program Studi Jurnalistik Mahasiswa Aktif Universitas Esa Unggul Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika komunikasi organisasi. Dalam kehidupan dan pergaulan, dalam bersosial ataupun bermasyarakat, terhadap suatu ukuran untuk menilai perbuatan dan tindakan. Apakah sebuah tindakan atau perbuatan sesuai dengan kriteria atau aturan berperilaku ataukah tidak. Ukuran untuk menilai perilaku manusia apakah baik atau buruknya dikenal dengan nama etika. Sejatinya terdapat dua macam etika, yakni etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai cara berkomunikasi berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, organisasi, maupun di dalam masyarakat. Sedangkan etika normatif merupakan usaha menelaah dan memberikan penilaian etis atas tindakan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan norma yang dibuat oleh otoritas tertentu. Dengan demikian, apakah tindakan dikatakan etis atau tidaknya bergantung pada kesesuaian terhadap norma-norma yang sudah dibakukan oleh sebuah institusi atau organisasi.
Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etika komunikasi organisasi, namun secara general. Baik, langsung masuk ke slide selanjutnya. Di dalam situasi yang penuh dengan persaingan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan individu maupun organisasi, berbicara tentang etika atau tatanan atau standar perilaku yang diharapkan pada situasi tertentu tampaknya terlalu idealis dan tidak realistis. Namun faktanya, semakin maju teknologi juga perlu diikuti pemahaman etika yang baik. Di dalam organisasi, semakin canggih manajemen, semakin diperlukan norma etika untuk memandu pelaksanaan sistem manajemen itu. Bahkan untuk menjadi pemimpin yang sukses, tidak saja ditentukan oleh kemampuan profesionalnya, namun juga ditentukan sejauh mana ia menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Kebutuhan pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika dari waktu ke waktu terus bertambah untuk mengantisipasi masalah sosial dan moral yang semakin berat. Di dalam organisasi, etika merupakan perangkat untuk memandu pimpinan dan anggota berkomunikasi dan berinteraksi. Cara pimpinan dan anggota organisasi berbicara dan berperilaku mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan karir anggota maupun kesuksesan organisasi itu sendiri. Next. Kita masuk kepada fungsi atau manfaat etika komunikasi organisasi. Fungsi etika di organisasi adalah sebagai nilai-nilai tingkah laku, aturan tingkah laku atau aturan tingkah laku untuk mengatur interaksi antar warga organisasi itu supaya tertib. Utamanya yakni fungsi etika dalam komunikasi organisasi diantaranya seperti berfungsi atau dapat meminimalisir hambatan dalam komunikasi, berfungsi atau dapat mencegah terdapatnya miscommunication atau misunderstanding, berfungsi atau dapat membantu mencegah terjadinya konflik organisasi, berfungsi atau dapat membantu menciptakan iklim komunikasi yang kondusif dan harmonis, serta dapat juga membantu mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Next slide. Berikut kita masuk kepada contoh-contoh etika komunikasi organisasi. Berikut ini adalah beberapa etika komunikasi organisasi yang pada umumnya dilakukan oleh anggota organisasi tertentu saat menghadapi lingkungan di sekitarnya. Yang pertama, tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau pribadi individu. Yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang lazim atau dimengerti oleh bersama oleh para peserta komunikasi. Yang ketiga, singkat, jelas, dan mudah dipahami, terutama untuk komunikasi-komunikasi yang bersifat mendesak. Yang keempat, tidak menyudutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin. Yang kelima, menyampaikan informasi atau berita yang sesuai dengan jalur yang seharusnya. Next. Yang keenam, tidak menyampaikan pesan dengan muatan seksual harassment yang dapat membuat anggota organisasi merasa tidak nyaman. Ketujuh, tidak menipu komunikan dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Kedelapan, tidak seluruh informasi perlu disampaikan apabila hal tersebut membahayakan eksistensi dari organisasi. Yang kesembilan, kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi. Misalnya, penduduk Indonesia membohongi penjajah mengenai lokasi persembunyian tentara atau organisasi yang ingin memerdekakan Indonesia. Yang terakhir, yakni menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja orang tersebut untuk menjatuhkan kedudukannya dalam organisasi. Kesimpulannya adalah kesimpulan daripada contoh-contoh yang tadi baru saya sampaikan adalah tidak mencampur adukan antara urusan-urusan personal dengan komunikasi yang harusnya terjadi di organisasi agar tidak menjadi hambatan dalam komunikasi organisasi itu sendiri serta fungsi-fungsi divisi-divisi yang berjalan pada organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi yang terkait dengan etika komunikasi organisasi secara umum atau secara general, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Burung parkit, burung perindu, bertengger di atas dahan. Berhubung terbatasnya waktu, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Novia atas materi yang telah disampaikannya. Sangat bagus. Baik teman-teman, nah untuk narasumber selanjutnya, ya ini sudah ada Kak Muhi, di mana teman-teman seperti yang kita ketahui, beliau merupakan mahasiswa aktif dari program studi Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Nah, baik langsung saja kepada Kak Muhi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Isma selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan diskusi materi pada hari ini. Yang pastinya di sini kita akan berdiskusi banyak gitu ya tentang komunikasi organisasi dalam ruang lingkup, baik yang tadi telah disampaikan oleh Kanovia, itu Kanovia tadi sudah menyampaikan mengenai pemahaman dari etika komunikasi organisasi secara general atau umumnya gitu ya dari definisinya. Nah, maka di sini saya Abdul Muhyi selaku mahasiswa dari Bu Dr. Ayu Larasati di mata kuliah Komunikasi Organisasi pada semester ini, yang saya akan menyampaikan diskusi mengenai komunikasi organisasi dalam ruang lingkup perusahaan. Oke, boleh di next slide, Kak. Iya. Akan ada 3 poin yang akan saya diskusikan bersama teman-teman yang akan saya sampaikan, yang dimana yang pertama di sini ada komunikasi efektif dalam organisasi, terus yang kedua ada strategi komunikasi efektif di perusahaan, dan yang terakhir ada manfaat komunikasi efektif dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Boleh di next slide. Oke. Apa itu komunikasi efektif dalam organisasi? Next slide. Ya, di sini dikatakan sebuah perusahaan itu termasuk sebagai sebuah organisasi. Jadi keberhasilan sebuah perusahaan itu ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dan juga bawahan, baik secara keseluruhan perusahaan maupun di setiap departemen yang ada di dalamnya. Maksudnya apa sih di sini? Ya, jadi maksudnya itu dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu kan biasanya gitu ya, umumnya diisi oleh berbagai jenis manusia. Demi terwujudnya organisasi yang berkembang dan juga maju, maka dibutuhkan manusia-manusia yang berkumpul di dalam ruang lingkup tersebut haruslah bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi proses interaksi di antara manusia itulah yang disebut proses berkomunikasi. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang menghasilkan kesamaan pendapat di antara para pelakunya. Siapa pelakunya di sini? Yaitu ya tadi komunikator dan juga komunikan. Bisa saja komunikatornya itu adalah atasan dan juga komunikannya adalah bawahannya. Jadi kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena bisa saja dalam sebuah proses berkomunikasi antara atasan dan juga bawahan itu bisa saja terjadi yang namanya miskomunikasi. Bisa saja komunikasi yang dihasilkan mereka itu gagal. Karena banyak kasus yang menyebabkan kesalahpahaman antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan, begitu juga antara sesama karyawan, gitu ya. Nah, miskomunikasi ini umumnya terjadi akibat para anggota organisasi yang mengabaikan atau menganggap sepele masalah komunikasi ini. Padahal, ya kita tahu gitu kan, kunci keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan adalah proses berkomunikasinya. Jika komunikasi di dalam berlangsung tidak baik atau tidak efektif, maka organisasi dan juga perusahaan tersebut itu bagaimana bisa berkembang dengan baik gitu kan. Maka ya untuk tercapainya organisasi atau perusahaan dengan baik gitu kan, supaya bisa berkembang dan maju, maka dibutuhkan komunikasi yang efektif dalam perusahaan tersebut. Jadi ketika para pemimpin di perusahaan atau departemen bisa mereka berkomunikasi secara efektif dengan bawahan dan juga anak buahnya, maka pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik. Tuh. Oke, boleh di next slide. Ya, di sini strategi komunikasi efektif di perusahaan. Bagaimana sih agar di perusahaan itu bisa mencapai suatu
komunikasi yang efektif gitu kan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada bisa selalu saling menghargai pendapat. Mengapa begitu? Karena ketika dalam sebuah perusahaan itu biasanya kan ada yang namanya forum. Dalam sebuah forum itu biasanya ada yang namanya menyampaikan pendapat atau menyampaikan gagasan mengenai rencana program kerja ke depan. Nah, maka dari itu kita selayaknya sebagai karyawan atau kita sebagai atasan kita bisa saling menghargai pendapat antar satu sama lain. Tuh. Terus yang kedua di sini ada memberikan feedback. Memberikan feedback di sini tentunya kita sudah tahu ya, dalam sebuah komunikasi itu kita harus yang namanya memberikan sebuah feedback gitu. Karena komunikasi tidak akan berjalan baik, tidak akan berjalan lancar jika tidak ada feedback antara komunikator dengan komunikan. Begitu juga sebaliknya antara komunikan dengan komunikator. Terus berbicara secara langsung. Kenapa saya masukkan ke dalam poin ini, berbicara secara langsung? Karena ya dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi mereka akan selalu bertemu gitu dalam suatu waktu dalam kantor atau perusahaan tersebut. Kalau kita nih sebagai mahasiswa kan kita mungkin bisa aja melakukan kuliah secara daring, secara online. Tapi kalau dalam sebuah perusahaan tentunya tidak akan yang namanya kita bekerja secara jarak jauh kecuali kita kemarin ya pas waktu masa pandemi gitu kan. Ada yang namanya WFH. Nah, kalau untuk saat ini semuanya saya rasa itu mereka sudah melakukan pekerjaan secara langsung di perusahaan atau di kantor tempat mereka bekerja. Jadi untuk bisa mencapai yang namanya komunikasi efektif dalam sebuah perusahaan, maka ketika mereka berada di dalam lingkungan kerja, sudah selayaknya mereka bisa saling berinteraksi untuk mencapai komunikasi yang efektif itu tadi. Terus yang selanjutnya ada sinkron. Yes, sinkron itu dibutuhkan karena ketika komunikasi berlangsung, kalau misalkan antara komunikator dengan komunikan, antara karyawan dengan atasan, mereka tidak sinkron, pasti di sini ya bisa terjadi yang namanya tadi miskomunikasi atau kesalahpahaman gitu kan. Terus poin selanjutnya di sini selalu bersikap bersahabat dengan semua orang. Ya, ini berhubungan dengan yang tadi selalu menghargai pendapat. Ya, kita selayaknya sebagai rekan kerja gitu ya. Nantinya nih teman-teman, ketika kita sudah memasuki dalam fase magang di semester atas gitu kan, kita nanti bakal menemukan gitu poin-poin yang disampaikan dalam PowerPoint ini. Jadi ketika kita dalam sebuah lingkup kerja gitu ya, sudah selayaknya kita bisa saling bersahabat, kita saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Terus yang terakhir di sini ada menyampaikan pesan dengan jelas, artinya ketika pesan disampaikan secara tidak jelas itu kan bisa terjadi yang namanya miskomunikasi atau komunikasi yang disampaikan tidak efektif. Maka segala pesan yang disampaikan itu harus jelas, lugas, dan disampaikan dengan baik agar bisa menghasilkan feedback antara komunikator juga komunikan yang tadi disampaikan dalam poin 2. Seperti itu. Boleh Kak Is di next slide? Ya, manfaat komunikasi efektif dalam sebuah organisasi perusahaan. Apa aja sih manfaatnya? Iya. Jadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting karena bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, dia mengatasi atau menghindari konflik. Yang ketiga, dia membantu mengembangkan potensi setiap karyawan. Dan di poin terakhir ini bisa membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Oke, kita bahas satu-satu. Meningkatkan produktivitas. Artinya, manfaat ketika kita melakukan sebuah komunikasi efektif dalam sebuah perusahaan itu dalam kayak karyawan dengan karyawan yang lainnya, ketika mereka bisa melakukan kinerja dengan baik, komunikasi mereka yang terjalin dengan baik, artinya produktivitas dalam sebuah perusahaan tersebut itu akan meningkat, akan berkembang. Maka komunikasi efektif dalam sebuah perusahaan ini benar-benar sangat dibutuhkan gitu kan teman-teman. Karena ya itu tadi, agar bisa menghindari yang namanya miskomunikasi, untuk bisa mengatasi atau menghindari konflik di poin 2 ini. Jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, itu yang namanya konflik, yang namanya miskomunikasi, itu akan terminimalisir ya. Karena pasti yang namanya konflik itu
akan selalu ada gitu ya dalam setiap hal apapun, tidak hanya dalam organisasi. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada kendala jaringan dari kamu. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin kamu sedang menghubungkan ulang untuk join kembali ke Zoom ini. Oke, mohon tunggu ya teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan dari materi sebelumnya. Oke. Sebentar, kami. Sambil menunggu kamu ya teman-teman, kita akan hubungi sebentar. Sepertinya memang ada kendala dalam jaringannya, Kamuhi. Oke, halo. Halo, Kamuhi. Iya. Gimana, Sorry. aman? Maaf. Iya, maaf tadi ada keterlambatan karena video Kendala. laptop saya tadi mati. Oke. Iya. Oke, Oke. lanjut. Ya, oke, bisa saya lanjutkan ya. Tadi Oke, aman ya. udah aman kok. Komunikasi efektif itu sangat dibutuhkan ya untuk mengatasi yang namanya konflik dan juga miskomunikasi gitu. Nah, ketika dalam sebuah perusahaan terjalin sebuah komunikasi yang efektif, maka ini dapat membantu mengembangkan potensi setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan atau ruang lingkup kerja tersebut. Jadi yaitu tadi disampaikan dalam poin 1, bisa meningkatkan produktivitas. Maka ketika komunikasi terjalin dengan baik, terjalin dengan efektif antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya, antara atasan dengan juga bawahan, maka ini dapat membantu mengembangkan potensi setiap karyawan. Karena apa? Karena ketika dalam sebuah forum gitu kan ya, mereka bisa saling menyampaikan pendapat, bisa saling menyampaikan gagasan dalam suatu penyusunan rencana program kerja gitu ya ke depan. Nah, ini dapat yang namanya membantu mengembangkan potensi setiap karyawan. Terus juga bisa membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Ya, karena ketika terjadi sebuah komunikasi yang tidak efektif, maka terjadi sebuah konflik. Akhirnya suasana kerja juga jadi tidak kondusif, tidak profesional gitu ya. Maka ya itu tadi manfaat dari komunikasi efektif dalam sebuah perusahaan ini itu bisa membentuk suasana kerja yang kondusif dan juga profesional. Oke, boleh di next slide, Kak. Oke. Ya itu tadi ya guys, seperti yang tadi beberapa hal dan juga poin yang telah saya sampaikan, itu mengenai komunikasi yang efektif gitu kan. Nah, untuk membentuk gitu ya komunikasi yang efektif dalam sebuah perusahaan itu bisa mengembangkan kepercayaan di dalam sebuah tim kerja. Jika jadi kayak masing-masing anggota dan juga tim kerja bisa percaya satu dengan yang lainnya, maka komunikasi akan menjadi lebih terbuka gitu. Nah, dengan komunikasi yang terbuka ini, maka setiap anggota dan juga tim itu bisa menjunjung tinggi kejujuran. So, maka di dalam sebuah komunikasi efektif itu dalam sebuah perusahaan itu sebetulnya dibutuhkan sebuah seni berbicara. Seni berbicara di sini bukan hanya di atas panggung aja gitu ya, tapi juga untuk menjalin relasi dengan sesama anggota perusahaan, baik dengan rekan kerja ataupun dengan atasan maupun dengan anak buah. Nah, komunikasi yang efektif itu memang bukan perkara mudah gitu untuk bisa kita lakukan dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ya teman-teman. Tapi menurut saya
ini bukan berarti juga untuk untuk alasan kita bisa memberikan statement bahwa kita tidak bisa melakukan komunikasi yang efektif itu dalam sebuah perusahaan. Nah, salah satu cara untuk bisa mendapatkan ilmu mengenai komunikasi efektif, ya salah satunya dengan mengikuti perkuliahan di komunikasi organisasi saat ini dengan baik. Karena kita harusnya bersyukur gitu ya, kita bisa ditemukan dalam mata kuliah komunikasi organisasi ini. Karena di luaran sana gitu, belum tentu kita bisa mendapatkan ilmu terapan mengenai komunikasi dalam suatu organisasi. Tentunya untuk kita bisa memiliki public speaking, kita bisa memiliki wawasan mengenai cara etika berkomunikasi, itu tidak sekonyong-konyong gitu. Kita bisa searching, oke, bisa. Tapi tentunya dengan melakukan training itu jauh lebih jauh lebih membuat kita bisa melakukan yang namanya komunikasi efektif. Nah, salah satunya yaitu tadi, kita mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester ini dengan baik, itu juga akan memberikan feedback atau dampak pada diri kita supaya kita bisa lebih mengerti mengenai etika dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu ya sudah selayaknya kita sebagai mahasiswa bisa saling mengerti, dan juga mungkin tadi dari diskusi yang telah disampaikan oleh Kanovia, oleh saya, itu bisa nanti kita implementasikan bareng-bareng untuk kurang lebihnya nanti kita bisa diskusikan bersama apa aja yang mungkin teman-teman di sini juga memiliki statement lain atau ada hal yang ingin ditambahkan, nanti bisa berdiskusi di pertemuan selanjutnya gitu kan, atau mungkin nanti bisa ditambahkan oleh dosen kita Bu Dr. Ayu. Mungkin untuk diskusi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Untuk kendala yang telah terjadi tadi juga saya harap itu tidak mengurangi rasa antusias teman-teman dalam mendengarkan diskusi yang telah saya sampaikan tadi. Saya cukupkan, terima kasih, saya kembalikan kembali. Wah, baik. Terima kasih Kak Muhi. Nah, teman-teman, hari ini kita banyak sekali mendapatkan insight dari kedua narasumber kita. Nah, dari apa yang kita sampaikan teman-teman, mohon maaf, dari apa yang disampaikan oleh narasumber, bisa kita simpulkan beberapa hal. Pertama, Kak Nupia mengatakan bahwa etika itu tidak hanya diterapkan untuk jenis-jenis profesi atau orang tertentu saja. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui dan berperilaku sesuai dengan etika yang mengikat mereka. Dan menurut Kak Muhi, beliau bilang bahwa komunikasi yang efektif memang bukan perkara yang mudah. Nah, tapi juga teman-teman bukan berarti kita itu nggak bisa melakukannya dengan baik. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu mengenai komunikasi yang efektif adalah dengan mengikuti pelatihan teman-teman. Nah, dengan mengikuti pelatihan ini, maka para tim leader dapat menjalankan fungsi komunikasinya dengan baik di dalam timnya masing-masing. Untuk apa? Yaitu untuk bersama-sama mewujudkan tujuan bersama di dalam lingkungan perusahaan. Nah, baik, karena dirasa cukup diskusi kita hari ini bersama kedua narasumber, maka pada kesempatan ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Novia dan Kak Muhi yang sudah menyampaikan materi begitu baik. Nah, dan juga saya mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir diskusi. Burung pelikan terbang di Pasar Cikini. Cukup sekian untuk hari ini. Saya Isma Azhara sebagai moderator pamit undur diri. Adapun berikutnya saya serahkan kepada MC untuk melanjutkan rangkaian acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isma atas kesempatannya yang telah diberikan. Untuk baik teman-teman, untuk webinar kali ini akan dilanjutkan, yaitu sesi foto bersama
Kami mohon Ibu dosen dan teman-teman webinar dapat membuka kameranya masing-masing, karena kita akan segera melakukan proses sesi foto bersama. Oke. Baik, sebentar. 1, 2. Bang Arif, apakah sudah? Oke, baik. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik. Demikian rangkaian kegiatan acara webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator, dan kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada acara pagi hari ini. Saya, Ika Listiani, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.